Saya percaya saya nggak perlu tanya apa kabar, semuanya kita baik dalam Tuhan, amin. Walaupun keadaannya mungkin nggak enak, dalam Tuhan semuanya baik, dalam Tuhan kita cakap melakukan segala perkara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang saya ucapkan jika ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Di MCC, BSD, di semua MCC ketika kita mendengar firman Tuhan memang dibagikan yang namanya handout yang sudah dibagikan oleh para usher di depan. Gunanya apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Supaya ketika kita mendengar firman Tuhan kita bisa mencatat dan kita bisa mengingatnya pada saat kita pulang kita bisa membaca ulang. Karena saya percaya yang namanya murid mau belajar. Ada amin? Nah jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan alat tulis boleh angkat tangan dan nanti para usher akan menyediakannya ke tempat Bapak Ibu Saudara. Ada yang membutuhkan alat tulis Bapak Ibu? Ada di depan, sebelah kiri mohon usher, ada juga Bapak di tengah, di ujung kiri. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, MCC tahun 2025 seperti yang dikatakan worship leader kita tadi, boleh tepuk tangan bagi tim praise worship yang sudah melayani lewat pujian dan penyembahan. MCC memiliki misi Home for Harvest, yaitu rumah bagi tuayan-tuayan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan bagaimana disebut menjadi rumah bagi tuayan yaitu lewat melalui apa? Yang pertama home. Pertanyaannya apakah home itu? Pastor Teddy sudah minggu lalu menyampaikan firman Tuhan tentang home. Yaitu sebuah kelompok sharing yang ada di MCC seluruh wilayah. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti home silakan terlibat di komunitas home, nanti bisa menghubungi Pastor Teddy. Lalu yang berikutnya apa? Rumah bagi tuayan dimulai dari mana Bapak Ibu Saudara terkasih? Dari family, yaitu keluarga. Dan yang ketiga adalah melalui generation. Karena kita percaya setiap generasi yang ada di bawah kita akan melanjutkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan nanti untuk generation Ibu Yosi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan minggu depan. Dan minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang Yusuf. Yusuf adalah seseorang yang dipakai Tuhan yaitu untuk mewujudkan tujuan Tuhan bagi keluarganya, bukan hanya bagi keluarganya, tapi tujuan Tuhan bagi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya semua kita di sini yang jemaat MCC BSD melakukan daily Bible reading dan DBR kita sedang membahas soal kehidupan Yusuf. Nah ini jangan kaget ya Bapak Ibu. Pertanyaannya siapa dia? Dia bukan Yusuf. Dia adalah suami saya dan anak saya. Kenapa saya taruhnya keluarga ini? Karena ini keluarga saya Bapak Ibu. Saya nggak mungkin pakai foto keluarga yang lain. Nah sama-sama tema hari ini kita membacanya bersama 1, 2, 3. Level up our family. Saya percaya kita menghabiskan tahun 2024 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Semuanya baik, tapi kita mau sama-sama mengimani bahwa di tahun 2025 Tuhan akan melevel up setiap kita bahkan keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Nah kita akan belajar tentang Yusuf, yaitu the life of Joseph. Saya akan membacakannya bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Di balik keseluruhan proses kehidupan Yusuf adalah orang yang sangat disertai Tuhan. Dan Tuhan pakai menjadi berkat bagi keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti kita ketahui bahwa Yusuf adalah anak ke-11 dari Israel atau Yakub dengan Rahel. Dan sangat kita ketahui bahwa Yusuf ini sangat dikasihi. Firman Tuhan katakan kalau Bapak Ibu membacanya The Life of Joseph itu mulai dari Kejadian 37 sampai 50. Sangat kita ketahui bahkan bapaknya berkata saya mengasihi Yusuf melebihi semua saudaranya. Bukan hanya dia putra sulung dari wanita yang sangat dicintainya. Saya sedikit mengulang ya Bapak Ibu. Yakub menunggu siapa? Rahel dikasih dulu sama Laban siapa? Lea kakaknya. Ketika Rahel waktu itu menikah kita tahu ceritanya dia mandul, susah sekali mendapatkan anak. Sehingga ketika Rahel mendapatkan Yusuf, Yakub sangat-sangat mengasihi Yusuf Bapak Ibu.
Dan ini yang luar biasa, kalau kita tahu ceritanya, saya agak sedikit aja ya menarik ke belakang. Dan ternyata keluarganya gak suka sama Yusuf. Bukan hanya Yusuf sangat dikasihi bapaknya, diberikan jubah yang indah. Bahkan pada satu waktu Yusuf bermimpi sedang mengumpulkan berkas di ladang dan semua berkas kakaknya tunduk kepada berkas Yusuf. Tambah bencilah para saudara-saudaranya. Sehingga Yusuf diapakan Bapak Ibu, tidak dibunuh tapi dibuang. Lalu kita tahu ceritanya Yusuf dijual kepada orang Midian dan dijual lagi kepada Potifar, yaitu salah satu pegawai istana Raja Firaun. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang luar biasanya adalah walaupun Yusuf mengalami proses yang tidak enak dalam hidupnya, tapi firman Tuhan berkata, kita akan sama-sama membaca dari Kejadian 39 ayat 2, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dimanapun Yusuf berada, karena penyertaan Tuhan, Tuhan membuat Yusuf berhasil. Mau di rumah Potifar, mau di penjara sekalipun, Tuhan menyertai Yusuf. Paling tidak kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Tuhan menyertai kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kalau Tuhan ada beserta dengan kita, maka Tuhan yang akan membuat kehidupan kita berhasil. Ada amin. Ini firman Tuhan katakan. Lalu di ayatnya yang Kejadian 39 ayat 21a, diulang lagi. Kita membacanya bersama 1, 2, 3. Namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan apa dikatakan? Kasih setianya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengetahui bahwa Yusuf orang yang berhasil dan menjadi berkat bagi keluarganya. Kunci pertamanya adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan Tuhan yang sama yang menyertai kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apalagi yang terjadi kita tahu bahwa saat Yusuf di penjara, dia bermimpi, dia mengartikan 2 mimpi oleh juru minum raja dan juga juru roti. Dan setelah itu kita tahu ternyata mimpinya benar dan juru minum promosiin Daud ke Firaun ketika Firaun bermimpi Bapak Ibu. Dan kita tahu ceritanya dari Kejadian 40 sampai 41 sampai Firaun mengangkat Yusuf jadi orang dikatakan paling berkuasa di Mesir selain Firaun. Ini seorang Yahudi, seorang Israel. Tapi kok bisa jadi pemimpin, bahkan orang yang memerintah di Mesir. Kembali lagi, karena Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf yang membawa keluarganya mengalami level up dalam segala hal. Saya tarik mundur sedikit. Bapak Ibu sudah pernah membaca saya percaya tentang janji Tuhan kepada Yakub, amin. Tuhan akan membuat dikatakan? Keluarganya menjadi bangsa yang besar. Dan ternyata Tuhan memakai Yusuf untuk salah satu alat Tuhan menjadikan dari keluarga menjadi satu bangsa yang besar. Berarti setiap kita Tuhan punya tujuan, bukan hanya kita ditaruh Tuhan dalam satu keluarga, tapi Tuhan mau pakai kita menjadi bangsa yang besar. Mari katakan amin. Orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kita saat ini sepertinya bukan siapa-siapa ya Bapak Ibu. Bukan kalau kata orang nobody lah. Tapi saya mau bilang Tuhan punya tujuan yang besar dalam kehidupan setiap kita. Tapi untuk mewujudkannya kita perlu mengetahui dan hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Yang pertama, ada restoration, pemulihan. Jangan berbicara keluarga kita akan level up kalau tidak dimulai dari pemulihan. Firman Tuhan katakan Kejadian 45 ayat 5. Saat itu ada kelaparan besar sehingga Yakub menyuruh seluruh kakak-kakaknya Yusuf ke tanah Mesir untuk membeli Bapak Ibu dikatakan? Makanan. Bapak Ibu Saudara bayangin ya, kalau Tuhan tidak pakai Yusuf, maka bangsa Israel gak akan hidup sampai sekarang. Kenapa? Kelaparan lalu mati.
Tetapi Tuhan pakai, kalau kita memandang, Pak Teddy pasti tahu banget kata ini, big picture-nya gitu ya. Kok mesti ngalamin 7 tahun kelaparan? Ternyata Tuhan mau pakai Yusuf supaya keluarganya datang ke Mesir lalu bertemu dengan siapa? Dengan Yusuf. Dan ketika bertemu gitu ya, lalu Yusuf menyampaikan kepada kakak-kakaknya bahwa akulah Yusuf. Gitu ya, aku nih saudaramu. Lalu dikatakan apa? Kejadian 45 ayat 5, Yusuf berkata, sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, ini yang menarik Bapak Ibu, 1, 2, 3 kita membacanya. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan seseorang yang dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual ke penjara ketika bertemu dengan saudaranya padahal dia orang yang berkuasa. Bukannya menangkap, betul nggak? Tapi dia berkata apa? Jangan bersusah hati. Jangan menyesali diri. Dan di ayat berikutnya kalau kita sama-sama membaca Bapak Ibu. Di Kejadian 45 ayat 15 di situ dikatakan apa? Yusuf mencium semua saudaranya. Ada ekspresi kasih dan pengampunan yang Yusuf tunjukkan kepada saudara-saudaranya. Bahkan dikatakan Yusuf menangis pada bahu mereka. Lalu ini, sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan siapa? Dengan dia. Apa yang menjadi tanda pemulihan di sini Bapak Ibu? Yang pertama, ketika Yusuf bisa bilang, jangan berkhawatir, jangan bersusah hati. Ada pengampunan yang Yusuf berikan kepada keluarganya. Bapak Ibu saya mau tanya di sini, pernah punya pengalaman dibuang ke sumur, dijual ke orang asing? Saya rasa gak ada ya, gak ada keluarga kita yang begitu. Ada yang punya pengalaman Bapak Ibu, keluarganya semua benci dan akhirnya berikhtiar jahat mau membunuh. Tapi Yusuf mengalami semua itu. Dan dengan kasih Tuhan, karena dia sudah mengalami kasih Tuhan, dia bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitinya. Kalau kata orang, ini keluarganya menyakitinya udah paling top. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dikatakan apa? Yusuf, satu tanda pengampunan yang dia berikan. Saat dia berkata, jangan, dikatakan apa sih itu? Yes. Lalu dia apa dikatakan? Dia mencium saudara-saudaranya. Dia peluk, bahkan dia menangis di bahu mereka. Bapak Ibu, dia menunjukkan vulnerable, apa itu ya? Kerapuhan hatinya ketika dia dijamah untuk mengampuni saudaranya. Kata dia menangis di bahu, tanda dia sedang merendahkan dirinya dari seorang pemimpin tinggi di Mesir. Dia sedang menunjukkan, saya adalah saudaramu bagaimanapun. Ini pemulihan yang awal yang diberikan Tuhan kepada Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita bisa melihat Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada paling tidak 3 ciri, kayaknya lebih nih, orang yang belum mengalami pemulihan. Jadi kita bisa mengevaluasi. Pertama apa? Orang yang belum bisa menerima pemulihan, dia masih selalu mengingat masa lalu. Pernah mendengar orang yang berkata, saya ingat banget ketika dia menyakiti saya. Detik demi detik perkataan yang dia keluarkan dari mulutnya. Tapi saya udah mengampuni. Saya mau bilang, Anda belum mengampuni kalau Anda masih mengingat setiap detailnya. Bahkan ketika Anda berkata, sakitnya masih di sini. Kalau ingat saya rasanya sakitnya masih di sini. Tapi saya udah ngampunin. Belum Bapak Ibu. Ketika kita masih mengingat kelemahan orang itu, kesalahan orang itu dan berulang-ulang kita ingat sampai berapa puluh tahun pun tandanya kita belum mengalami pemulihan. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah di Kejadian 50. Ketika Yakub sudah meninggal, ternyata saudara-saudara Yusuf masih ketakutan dan bilang apa? Bapak kita udah meninggal, jangan-jangan Yusuf akan balas dendam dan membunuh kita semua. Tapi kembali lagi nanti Yusuf berkata, gak boleh kau ngomong gitu, apakah aku pengganti Allah sehingga aku menghukum engkau. Bayangin Bapak Ibu, abang-abangnya belum lupa bahwa mereka telah menyakiti Yusuf, tapi Yusuf melupakannya. Lalu yang kedua apa? Tidak bisa menerima orang yang menyakiti.
Pastor Ellen ketika saya melihat wajahnya dia, saya udah ngampuni loh. Tapi kenapa ketika melihat wajahnya dia, saya masih nyesek. Ketika dia bilang misalnya, sayang istriku, I love you, dalam hati saya bohong. Enggak ya kalau, kenapa colek-colek? Oh enggak ya, dia enggak. Maksudnya apa Bapak Ibu? Berarti kita belum bisa menerima orang yang telah menyakiti hati kita. Lalu berikutnya apa? Bersikap dingin dan keras hati. Ini bukan berbicara soal karakter. Saya memang pendiam orangnya. Ini bukan berbicara soal itu Bapak Ibu. Tapi ini berbicara kalau engkau sudah mengalami pemulihan. Kalau engkau sudah menerima kasih Tuhan. Maka engkau akan mengekspresikannya ke orang lain tidak tergantung apapun situasinya. Kembali lagi, Yusuf seorang pemimpin penguasa yang luar biasa di Mesir. Tapi apa yang dia lakukan? Dia merendahkan dirinya. Bapak Ibu kan tahu ya budayanya ya, orang Mesir itu sama orang Yahudi apalagi petinggi-petinggi itu makan aja gak boleh satu. Tapi Yusuf, dia peluk saudara-saudaranya, dia cium dan dia menangis di bahu mereka. Yusuf tidak dingin dan tidak keras hati. Nah ini yang terakhir. Tidak bisa menunjukkan atau mengekspresikan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih kita gak bisa bilang gini, ada satu orang sharing sama saya, dia berkata gini, seumur hidup saya tidak pernah memeluk anak saya. Saya tanya, saya mau tanya ibu, umur anak ibu berapa? Anak saya sudah menikah. Saya tanya, seumur hidup ibu belum pernah memeluk anak ibu, kecuali waktu dia bayi. Ya saya peluk, saya gendong. Tapi sampai dia besar, sampai dia menikah, saya gak pernah memeluk dia. Bapak Ibu Saudara, anak ini menjadi anak yang sangat dingin pada orang lain. Kenapa? Karena ternyata dia belum pernah merasakan hangat pelukan ibunya. Bapak Ibu menangkap maksud saya? Jangan jadikan sakit hati atau masa lalu apapun itu alasan untuk membuat kita tidak bisa mengekspresikan rasa kasih kita kepada orang yang kita sayang. Anak-anak membutuhkan pelukan kita. Bahkan ketika kita tidak berbicara banyak hal, mereka membutuhkan pelukan kita. Suami istri membutuhkan pelukan kita. Pastor Ellen saya nggak romantis gitu ya. Ketika peluk saya saya suruh lepas. Bukan, iya betul ya. Jadi gitu Bapak Ibu, ekspresikan kasihmu. Tandanya engkau sudah mengalami pemulihan. Jadi ini yang menjadi evaluasi kita. Kalau kita belum mengalami Bapak Ibu, kita masih mengalami hal ini, tandanya kita belum mengalami pemulihan. Yusuf melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf dikatakan saudara-saudaranya mengalami pemulihan dan Tuhan memampukan Yusuf untuk menerima kembali saudara-saudaranya. Apakah engkau seorang anak di keluargamu? Orang tua, suami, istri, cucu, mantu. Saya mau bilang, kalau kita mengalami pemulihan, maka kita akan bisa menerima seluruh anggota keluarga kita sekalipun yang menyakiti diri kita. Kita akan mampu menerima kelemahan mereka. Tapi kalau kita masih terus setiap hari komplain tentang kelemahan mereka, tandanya kita belum mengalami pengampunan. Sangat mudah buat kita melihat kelemahan orang lain. Ada amin Bapak Ibu? Tapi susah melihat kelemahan diri sendiri. Apakah kita pernah berpikir, jangan-jangan saya di mata mereka juga seperti itu. Keluarga yang mau mengalami level up harus mengevaluasi dirinya. Tidak bisa tidak, lalu dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku mau mengalami pemulihan supaya keluargaku juga dipulihkan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Yang kedua, poinnya adalah apa? Acceptance, penerimaan. Kalau sudah mengalami pemulihan, tidak mungkin tidak, pasti akan mengalami penerimaan. Firman Tuhan katakan di Kejadian 45 ayat 7-8, Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Dan ayat 8 dikatakan,
Dan bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dia yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya serta pemegang kuasa atas seluruh Mesir. Yusuf menerima tujuan Tuhan dalam hidupnya, proses hidupnya sebagai orang yang Tuhan taruh di tengah keluarga ini Bapak Ibu Saudara. Perkataannya menunjukkan Allah yang telah mengutus aku. Bisakah kita berkata saat ini, Allah yang telah mengutus aku di keluarga ini? Allah yang telah mengutus aku di keluarga yang ancur-ancuran ini. Saya mau bilang, tidak ada keluarga yang sempurna Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau cari ke ujung dunia pun tidak akan pernah ada keluarga yang sempurna. Karena keluarga yang sempurna hanya satu yang bisa menyempurnakan, yaitu kasih Tuhan Yesus sendiri. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini ada mami saya izin ya Mam untuk kesaksian. Ketika saya mengalami broken home saat itu, saya kalau melihat satu keluarga berkumpul dengan papanya, dengan mamanya, mereka bercanda gurau, mereka senang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan gak taruh saya di keluarga yang seperti itu? Kenapa Tuhan taruh saya di keluarga yang papi saya kemana gitu ya. Mami saya mengalami sakit yang luar biasa, maksudnya karena disakiti oleh ayah saya. Saya membandingkan diri saya dengan keluarga orang lain. Karena waktu itu saya belum punya pemikiran Bapak Ibu bahwa Tuhan menaruh saya di keluarga itu karena Tuhan punya tujuan. Tapi sekarang saya tahu Bapak Ibu, Tuhan taruh saya di keluarga papi, mami dan kakak saya karena Tuhan mau pakai saya untuk menjadi agen pemulihan bagi keluarga ini. Dan sekarang Tuhan sudah pulihkan. Tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Saya mau bilang Bapak Ibu, kita nggak bisa membandingkan keluarga kita sama orang lain. Tidak ada keluarga yang sempurna, percayalah Bapak Ibu. Sering kali yang ditampilkan di iklan, sering kali yang ditampilkan di TV itu kamuflase. Bahagia ya, jalan-jalan ke sana, lihat suaminya tuh memberikan istrinya tas harga. Saya mau nyebut aja saya deg-degan Bapak Ibu. Tas mahal sekali, lihat istrinya itu mengurus. Bapak Ibu, apa yang kita lihat oleh mata itu belum tentu asli, percayalah. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih, MCC memperhatikan kebutuhan sampai pada titik itu. Nanti ada The Parenting Project, ada Shield bagi pasangan supaya apa? Memahami betul bagaimana seseorang bisa menerima Tuhan menaruh kehidupannya di tengah keluarga atau dimanapun dia berada. Yusuf bisa menerima dan dia menyadari betul Allah sendiri yang mengutus Yusuf. Bahkan dikatakan apa? Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun. Yusuf menyadari sampai dia pada titik jadi orang yang berkuasa untuk menolong bangsanya. Itu karena Tuhan dan Yusuf menerima hal itu. Lalu Kejadian 50 ayat 20. Bisa tolong dibantu dari belakang. Kejadian 50 ayat 20 firman Tuhan berkata, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku. Ini ayat yang paling terkenal ya Bapak Ibu. Tetapi Allah telah merencanakannya apa dikatakan demi kebaikan. Untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, ya ini memelihara apa dikatakan banyak orang. Yusuf menerima rencana Tuhan. Bahwa semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, kenapa dia harus jadi anak ke-11 dari keluarga Israel? Karena ini. Bahwa Tuhan merencanakan semua yang terjadi untuk apa dikatakan demi kebaikan semua orang Bapak Ibu. Jadi kalau engkau ditaruh di keluargamu, itu supaya engkau menjadi berkat bagi keluargamu bahkan bagi semua orang. Ada amin? Kalau engkau mengalami hal-hal di dalam keluargamu sekalipun itu tidak enak, tetapi ketika engkau sudah berhasil melaluinya, Tuhan mau engkau saksikan itu supaya banyak orang diberkati. Saya kalau lagi konseling sama orang Bapak Ibu Saudara, ada orang konseling ketika dia bercerita dan hal itu saya belum alami. Saya susah untuk berkata, saya mengerti keadaan Anda karena saya belum mengalami. Tetapi ketika orang itu cerita, saya sudah mengalami, saya bisa bilang, saya mengerti keadaan Anda. Banyak orang Bapak Ibu mohon maaf basa-basi, saya ngerti kok. Padahal kalau ditanya balik, emang kamu pernah ngalamin? Enggak pernah. Tetapi ketika kita pernah mengalaminya, maka kita bisa menguatkan orang lain karena kita sudah melaluinya. Yusuf dikatakan apa? Tunggu belum, kok udah keluar lagi fotonya? Iya.
Yusuf menerima tujuan dan maksud Tuhan atas hidupnya untuk seluruh proses yang terjadi dan keberadaan dirinya di tengah keluarga Israel. Mari kita tanya kepada diri kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apakah kita sudah menerima keberadaan diri kita di tengah keluarga? Apakah kita masih menyesali? Saya nyesel menikah dengan orang ini. Saya nyesel lahir dari rahim ibu saya tidak pernah minta dilahirkan. Saya mau bilang, kita belum mengalami pemulihan. Tapi alami dulu pemulihan sampai kita bisa menerima keberadaan diri kita dan tujuan Tuhan. Di mana Tuhan menaruh kita. Ada seorang bishop dari Afrika, ini sudah meninggal ya orangnya, terkenal namanya Desmond Tutu. Quotes yang dia sampaikan ini sangat memberkati saya Bapak Ibu. Yuk kita membaca bersama. 1, 2, 3. You don't choose your family. They are God's gift to you as you are to them. Bapak Ibu kita nggak bisa memilih mau lahir di keluarga yang mana. Kalau kita bisa memilih pasti semua mau lahir di keluarga kaya raya, betul? Keluarga apa? Yang kayaknya papa mamanya kehidupannya kayak di dunia Barbie gitu ya, sempurna banget. Kalau kita semua memilih kehidupan seperti itu Bapak Ibu saya mau bilang, nggak akan ada dunia yang seperti ini. Sehingga Tuhan memberikan keluarga, yaitu apa dikatakan adalah apa? Anugerah, pemberian Tuhan. Bukan hanya kita anugerah bagi keluarga kita, tapi setiap anggota keluarga kita adalah anugerah bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanan ada yang membawa keluarga, coba bisa bilang kamu adalah anugerah dalam hidupku. You are God gift to me. Tadi kita ngobrol sebelum mulai ibadah ya Bapak Ibu ya. Dengan jemaat Tuhan, dengan Pastor Boaz. Tentang berkata, kadang-kadang kita menyebut anggota keluarga kita tanda kutip ya. Titipan, apalagi bisa jadi beban. Padahal kita harusnya berkata, mereka adalah anugerah. Terlepas kelemahan mereka seperti apa. Bapak Ibu saya mau bilang, kalau Tuhan aja yang punya dunia ini, yang mengasihi kita, bisa terima kita, diri kita apa adanya, siapa kita nggak bisa terima orang apa adanya. Ada amin? Sangat mudah bagi kita menerima kelemahan orang lain ketika orang itu gak dekat sama kita. Ketika orang itu bukan keluarga kita. Tetapi ketika itu keluarga kita, sepatah kata pun dia ucapkan bisa menyakiti kita. Bapak Ibu karena kita belum menyadari sampai titik dia anugerah Tuhan. Apapun kelemahannya dia anugerah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mungkin karakternya gak sesuai sama karakter kita. Mungkin bahasa kasihnya berbeda sama bahasa kasih kita. Tetapi kalau kita Tuhan taruh bersama dengan dia, dia adalah anugerah Tuhan. Mungkin orang tuamu tidak sesuai ekspektasimu. Mungkin pasanganmu tidak sesuai dengan ekspektasimu. Mungkin mertuamu tidak sesuai dengan ekspektasimu. Tapi kalau kau ada bersama dengan mereka, itu adalah anugerah. Bukan hanya kau anugerah bagi mereka, tapi mereka adalah anugerah bagi dirimu. Ada amin Bapak Ibu. Ketika kita punya pemikiran seperti itu, maka kita tidak memandang dan fokus hanya kepada kelemahan mereka. Tapi kita juga bisa melihat kelemahan diri kita, dan kita tahu semua adalah anugerah kalau kita bisa bersama. Setelah ada acceptance, penerimaan, maka yang ketiga Bapak Ibu tidak bisa tidak. Yusuf yang disertai Tuhan sudah mengalami pemulihan, mengalami penerimaan, pasti hidupnya akan jadi 1, 2, 3 impactful. Hidupnya pasti berdampak. Hidupnya pasti apa Bapak Ibu menjadi berkat. Hidupnya pasti menjadi teladan. Kalau engkau berkata I want to level up my family, tapi engkau belum menjadi teladan, agak susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak, anggota keluarga, siapapun itu, mereka akan melihat apa yang kita lakukan. Saya selalu bilang sama teman-teman orang tua yang konseling, saya bilang gini, Bapak Ibu sadar enggak bahwa anak-anakmu mengenal Tuhan dari dirimu? Bagaimana engkau bisa mengenalkan Tuhan tapi dirimu tidak jadi teladan? Banyak anak-anak yang saya layani, saya kalau ngomong anak-anak generasi itu saya terharu ya Bapak Ibu. Mereka berkata, saya gak percaya Tuhan. Kenapa?
Karena orang tua saya nggak pernah nunjukin siapa Tuhan itu. Perkataan yang mereka ucapkan, kata-kata yang menyakitkan, Kak. Emang Tuhan menyakitkan kata-katanya? Saya butuh, Tuhan ada sama saya, Kak, orang tua saya. Not even once they are with me. Bapak Ibu, kalau mendengar ya, sharing-sharing anak itu saya kadang-kadang sampai saya nggak tahan, saya nangis gitu. Dan itu yang mengingatkan saya, Tuhan kalau saya mau level up keluarga saya, mulai dari diri saya sendiri. Kalau saya belum bisa jadi teladan, gimana saya bisa bawa anak saya mengenal Tuhan? Kita nggak sempurna Bapak Ibu, nobody is perfect. Tapi kalau kita tahu siapa diri kita dan kita tahu kita punya Tuhan yang bisa mengubah kita, maka kita bisa berubah. Ada amin? Hidup kita berdampak. Itu yang Tuhan buat dalam kehidupan Yusuf. Di Kejadian di sini dikatakan 47 ayat 12. Ini yang pertama salah satu dampak secara fisik. Dikatakan apa? Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, seisi rumah ayahnya dengan persediaan makanan sesuai dengan jumlah anak-anak mereka. Yusuf jadi teladan lewat apa Bapak Ibu? Perbuatan. Dan nanti kalau Bapak Ibu baca, Yusuf sampai apa menyediakan tempat yang terbaik. Dikasih Firaun untuk siapa? Untuk keluarganya. Lalu firman Tuhan berikutnya dikatakan, Kejadian 50 ayat 21, jadi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya Bapak Ibu, jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Nah ini dia, kalau tadi dia setelah melakukan perbuatan memelihara keluarganya, lalu berikutnya dikatakan apa? Demikianlah Yusuf menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan apa? Perkataannya. Dengan kata lain, Yusuf hidupnya impactful, berdampak lewat apa? Perbuatan dan perkataannya. Yusuf enggak lip service. Tapi dia tunjukkan lewat perbuatannya. Tapi perkataannya menenangkan hati saudara-saudaranya. Menjadi teladan Bapak Ibu tidak bisa tidak. Gak bisa hanya dilakukan perkataan, tapi harus perbuatan. Menjadi teladan bagi siapapun, kita harus tunjukkan lewat perkataan dan perbuatan. Sehingga saya bisa bilang Bapak Ibu, firman Tuhan itu kan lengkap banget ya. Makanya kenapa yang harus kita pikirkan firman Tuhan katakan apa? Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang penuh kehormatan, semua yang apa? Sedap didengar. Sehingga waktu input kita semua yang baik, yang dari kebenaran firman Tuhan, maka output kita juga baik. Kalau kita mau level up our family, menjadi teladan Bapak Ibu gak bisa tidak hanya bisa kita peroleh ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita membaca firman-Nya, ketika kita dalam komunitas yang benar sehingga output hidup kita adalah output hidup yang baik. Yusuf dipakai Tuhan berdampak menjadi berkat bagi keluarganya melalui perkataan dan perbuatannya. Jadi yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Siapapun Tuhan menempatkan kita di keluarga yang kita ada saat ini. Posisi apapun yang Tuhan tempatkan. Tuhan mau pakai kita untuk kita melevel up keluarga kita. Ada amin. Tapi kita harus mengalami dulu yang pertama apa? Pemulihan. Kedua apa? Acceptance, penerimaan. Yang ketiga, hidup kita harus impactful. Keberadaan kita dan sebagai siapapun kita dalam keluarga, Tuhan mau kita hidup dalam tujuannya bagi keluarga kita. Sehingga keluarga kita semakin level up dalam segala hal untuk kemuliaan namanya. Mari kita membacanya bersama. 1, 2, 3. To level up our family starts from ourselves. Dimulai dari siapa Bapak Ibu? Dari diri kita. Bukan dimulai dari pasangan kita untuk berubah. Bukan dimulai dari orang tua kita untuk berubah. Bukan dimulai dari anak kita untuk berubah. Tapi dimulai dari diri kita sendiri. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika kita mengalami 3 hal tadi, maka Tuhan membawa keluarga kita level up. Sehingga kita bisa jadi berkat dimanapun. Ingat Yusuf, dia bukan jadi berkat hanya buat keluarganya, tapi dia jadi berkat bagi siapa? Bagi Firaun, bagi keluarga Potifar, bagi orang di penjara, dia disertai Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa.